الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون Hadirin mulaikan kita senantiasa mendengarkan, membicarakan, merenungi dan meresapi bahwa yang berkuasa di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menentukan segalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umat semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan bahaya kepada kamu, kata Nabi, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau umat semua berkumpul menjadi satu untuk mendatangkan manfaat kepada kamu, tidak bisa kecuali dengan perkara yang telah ditentukan oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan mengenai kepada kita kecuali perkara yang telah ditulis oleh Allah, ditentukan oleh Allah untuk kita. Ini senantiasa kita bicarakan, senantiasa kita dengarkan, senantiasa kita resapi bahwa segalanya itu hakikatnya dari Allah. Tidak ada orang jadi baik kecuali dengan hidayah Allah. Tidak ada orang menjadi buruk kecuali bila tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak ada orang selamat kecuali yang diselamatkan oleh Allah. Tidak ada yang celaka kecuali yang dicelakakan oleh Allah. Kulun min indillah, semua dari Allah. Senantiasa kita bicarakan, kita dengarkan, kita renungi sampai hati kita ini berubah. Sampai hati itu berubah. Hati tawajuh kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Sampai hati itu berubah, tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu punya sifat tawakal, bergantung kepada Allah, Allah akan cukupi seluruh masalahnya. Senantiasa kita renungi, kita fikirkan, kita dengarkan, kita ucapkan bahwa segala sesuatu itu yang mengatur Allah, sehingga timbul sifat sabar. Fasbir li hukmi rabbik, sabarlah kamu dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang mengatur segalanya Allah, yang menentukan segalanya Allah.
Dan Allah Maha bijaksana, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Maka kita ini sabar, karena apapun sabar. Karena sudah diatur oleh Allah begitu, ya sabar. Nantiasa kita bicarakan Allah yang mengatur segalanya, Allah yang Maha bijaksana, sehingga timbul sifat syukur dalam hati. Apapun yang Allah datangkan pada kita, kita syukur, karena sudah diatur oleh yang Maha bijaksana, yang Maha tahu, yang Maha kuasa. Nah, orang yang punya sifat sabar akan ditolong oleh Allah pada akhirnya. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan membela, akan menolong orang-orang yang sabar. Orang-orang yang syukur akan senantiasa mendapatkan tambahan-tambahan nikmat. La in syakartum lazidannakum. Kalau hati itu dipenuhi dengan rasa syukur, dipenuhi rasa sabar, dipenuhi rasa tawakal, maka kehidupan kita ini kehidupan yang akan penuh dengan barokah. Menghadapi masalah apa saja, akhirnya jadi kebaikan. 3, 3, 4, 4. Taqabbalallah, jazakumullah. Ini kita bicarakan lagi dan lagi, insyaallah malaikat. Karena mulut itu mempengaruhi hati, kata Nabi itu. Kalau mulut lurus, maka hatinya jadi lurus. Kalau mulut itu senantiasa bicara kebaikan, bicara mengenai kehebatan Allah, kekuasaan Allah, nanti hatinya lama-lama lurus. Kalau mulut ini bicara keburukan, nanti hatinya jadi buruk. Kalau sudah hati buruk, suasana-suasana sekitar kita jadi buruk semua. Kalau kita senantiasa bicara baik, maka hati kita jadi baik, kemudian suasana-suasana di lingkungan kita di mana-mana jadi baik. Jadi bicara itu kelihatannya itu cuma bicara, tapi ini ada akibatnya yang panjang. Maka para ulama mengatakan al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Musibah-musibah itu datang tuh biasanya dimulai dari pembicaraan. Bicara baik jadi baik, bicara buruk jadi buruk. Maka ada istilah, ada ceritanya kiai-kiai Jawa itu. Ada orang di sawah mencangkul, tahu-tahu digigit ular. Nah, ularnya itu namanya ular weling. Ular yang kalau menggigit orang biasanya langsung mampus. Tapi perasaan dia itu bukan ular weling, ular yang tidak berbisa. Gigit, nggak apa-apa, ular itu aja, nggak apa-apa. Akhirnya nggak apa-apa betul. Ada orang yang digigit ular yang tidak berbisa sebetulnya, tapi dia ketakutan, dikira ular weling. Oh, mati saya. Akhirnya mati betul. Jadi al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Musibah-musibah itu datangnya itu mulainya dari mulutnya sendiri. Maka biasakan bicara yang baik. Dalam dakwah, kalau kita ini menghadapi masalah, hasbunallah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Kalau orang-orang tidak mau, katakanlah hasbiyallah. Cukup Allah. Nanti akhirnya cukup betul. Coba Rasulullah itu ketika menjalankan perintah Allah ini. Fa in tawallaw qul hasbiyallah. Kalau orang tidak mau, katakanlah hasbiyallah. La ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim.
Maka orang-orang yang menentang Rasulullah itu ada dua golongan aja. Golongan pertama yang menentang-nentang itu akhirnya dapat hidayah, jadi pembela-pembela Rasulullah. Yang tidak dapat bagian hidayah, ya hancur semuanya. Hancur semuanya, nggak tersisa. Nah, Rasulullah menghadapi masalah, hasbi Allah, la ilaha illallah, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah, hanya kepada Allah aku bergantung. Dialah Allah, Tuhannya arasy yang agung. Kita biasakan begitu. Kalau ada masalah apa-apa, hasbi Allah. Jangan, wah sulit tempat ini, banyak masalah. Nanti banyak masalah betul. Sudah bicara buruk, akhirnya hatinya jadi buruk sangka. Nah, kalau sudah buruk sangka, nanti Allah akan datangkan keburukan-keburukan. Bicara baik, akhirnya hatinya timbul husnudzon, baik sangka, akhirnya Allah datangkan kebaikan-kebaikan. Insyaallah mulai kan. Ini kita harus latihannya mulai kan. Latihannya itu harus sibuk dakwah, sibuk taklim, sibuk zikir, ibadah, sibuk berbuat amal-amal soleh, akhlak yang baik. Nah, lama-lama hati itu berubah. Kalau merubah amal itu 1 detik langsung berubah amal. Ya, merubah amal itu buruk jadi baik seketika bisa. Jadi kalau merubah hati, mana kan? Ini perlu istiqomah dulu. Mazala al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi ila akhir. Orang itu harus amal istiqomah terus. Nah, saya istiqomah, lama-lama hati berubah. Kata Syekh Junaid al-Baghdadi, orang itu kalau sudah istiqomah begitu, tapi kok berhenti, nanti itu balik seperti awal lagi. Maka orang itu istiqomah itu terus, jangan ada yang bolong. Ini kalau bolong tuh jadi seperti kembali nol lagi. Beliau gambarkan seperti orang menyelam di lautan, mau mencari mutiara. Menyelam sampai di bawah tinggal 1 meter sudah kena apa itu intan, kena mutiara, tapi nafasnya sudah gak kuat, naik lagi jadi nol lagi. Ini turun lagi, tinggal sedikit gak kuat, nah, nol lagi. Nah, begitulah orang mengamalkan agama. Dakwah, ada masalah sedikit mundur. Nanti imannya itu merosot lagi. Kayak mulai lagi urut. Terus ada masalah, nggak ada masalah, istiqomah. Insyaallah mulai kan. Taklim masalah, ada masalah, terus istiqomah. Ibadah masalah, ada masalah, terus istiqomah. Nanti lama-lama iman kita jadi kokoh. Nah, untuk supaya istiqomah itu latihan 4 bulan langkah pertama. Bagaimana mereka? Nah, yang mau 4 bulan, 40 hari, silakan berdiri. Selatan. Nah, monggo. Tambah masa, sisa masa 4 bulan, 40 hari. Nah. Insyaallah mangkat, bukan insyaallah niat. Insyaallah mangkat. Nih, monggo. Insyaallah kita niat insyaallah ya. Bagaimana kalau mudzakarah lagi? 3 mabat. Nah, monggo.